Nah ini sahabat kontaktornya, kita lanjut eksekusi ya. Yang ini tuh masih agak mulus nih, kelihatan dari luar ya. Nah ini dengan tegangan ya, tegangan koilnya 24 volt ya, 2 pin. Nah ini ya, jadi tegangannya tuh 2P 30 ampere 24 volt koilnya ya. Nah yang ini dan yang ini satunya juga sama, cuman lain merek ya, sama 24 volt 50 atau 60 Hz, jadi tegangan AC gitu ya. Nah dua-duanya ini masalahnya lain ya, yang satu lain kerusakannya, yang satu lain lagi. Sekarang kita ukur nih. Nah ini yang masih agak mulus dari luar. Nah ini koilnya sama sekali nggak hidup, berarti yang AC-nya yang sama sekali nggak hidup tadi. Nah yang ini yang koilnya hidup. Nah ini koilnya hidup ya. Yang ini tuh kan nggak ada koilnya ya, nggak ada hambatan dari apometer. Nah ini harus tidak ada sebelum di ini, harus tidak connect. Nah ini juga sama. Nah sedangkan ini kan connect langsung ya, makanya ini yang ini tuh kompresor sama kipas kondensornya jalan terus, jadi ini udah nempel gitu, kontak terus setrumnya gitu ya. Tuh kan, jadi nyambung terus walaupun dimatiin dari remote. Sekarang kita uji coba nih pakai tegangan 11 ya, setengahnya lah. Kita kasih tegangan setengahnya 12 atau 11,5 kita kasih nih. Ya kita pasang kabel capit buayanya. Nah kita coba dulu nih yang ada hambatan koilnya. Tuh kan ada gerak ya sahabat ya, tuh menandakan koilnya magnetnya bekerja gitu ya. Tuh. Oke, kita coba ukur. Masih tetap nyambung. Seharusnya itu kalau nanti dikasih tegangan koilnya baru dia nyambung seharusnya. Cuman ini nempel terus ya. Mungkin dari platinanya atau dari kotor gitu, nggak kembali pairnya atau gimana, nanti kita bongkar. Nah yang ini kita buka dulu ya, bandingkan sama yang tadi ya. Ya kita buka dulu skrupnya, apalah bautnya. Nah ini kan, nah ini harusnya main ya. Nah ini yang putus itu, koilnya yang putus. Tuh sama sekali nggak ada, ke ampere meternya juga nggak ada tuh. Nah kalau yang ini, tuh kan, ada percikan api, lagian di ampere digitalnya itu ada hambatan, ada ampernya arusnya ya, hampir 1 ampere kurang sedikit lah. Sedangkan yang ini sama sekali nggak ada tuh, nggak ada reaksi ampere di meternya itu, di ampere digitalnya. Oke. Sekarang kita eksekusi nih yang mana dulu nih? Kita yang ini apa, yang ini dulu lah. Ini yang agak susah nih kayaknya. Kita bongkar dulu. Maaf ya, seperti biasa dipercepat biar menghemat waktunya. Nah ini dalemannya tuh, itu ada pernya ada, berarti bukan dari per ini. Coba ketuk kembali enggak, sama enggak kembali ya, itunya tuh platinanya. Jadi nempel terus. Ya udah kita bongkar baut-bautnya nih. Oke. Kita preteli dulu. Tuh ini udah nggak mau kembali nih, jadi nempel nih. Coba. Tuh kan, ininya berarti akibat mungkin kotor, kurang connect. Nah harusnya main begini, ada atas ke bawah gitu ya. Ya udah kita nggak cukup
dicungkil gitu aja, kita harus bersihin biar nggak macet lagi. Insya Allah bisa kepake lagi. Cuman sayang tutupnya udah nggak ada. Nah ini per untuk tekanan pelati dari atas itu. Mana tempat? Iya. Nah ini tuh sahabat, jadi nempel antara kepala platina sama yang atas sama yang bawah itu, nggak mau kembali gitu ya. Kita harus bongkar semua ya, kita nanti diakalin, di amplas atau dikikir dulu gitu ya. Soalnya ini kepala platinanya masih tebal ya, lumayan masih bisa dipakai. Lagian koilnya kan masih jalan ini. Oke, nah kita coba pakai amplas ya. Ya, kita coba digosok pakai amplas. Wah sahabat, karena ini terlalu ini, jadi mungkin dibantu dulu pakai kikir ya. Kita kikir aja dulu biar bekas itunya, benjolannya itu yang timbulnya kita ratain dulu, nanti dilemesin lagi pakai amplas ya. Oh iya sahabat-sahabatku semua, apa kabar? Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat ya. Yang sakit juga cepat sembuh ya. Maaf ya dipercepat ya sahabat. Juga terima kasih yang sudah support channel Aibdam Teknik, yang sudah mampir di channel Aibdam Teknik. Kami ucapkan banyak terima kasih. Nah kita dialusin lagi pakai amplas biar rata gitu ya. Lalu kita mungkin dilap dulu ya, biar gramnya itu hilang gitu di kepala itunya, kepala platinanya. Lalu kita pasang lagi, susun lagi. Oke, yang satu yang ini nih. Lalu sekarang pasang ininya untuk tarikan dudukan magnetnya ya. Nah ini jangan kebalik. Ini mungkin akibatnya karena udah nggak ada tutupnya, jadi debu ke situ, jadi ya kotor. Akhirnya percikan apinya itu jadi nggak di kepala platin. Nah harusnya begini sahabat ya, tuh main di atas. Nah harusnya main begini ya, kalau ada magnet baru dia ketarik ke bawah. Sedangkan tadi kan nggak bisa nempel, nggak bisa kembali lagi ke atas karena itu kepala pelati atas sama bawah itu menyatu gitu. Ya jangan lupa bautnya dipasang lagi. Oke. Juga pernya kita tarik dikit. Jangan lupa ini koilnya ini. Oke. Nah ini tuh yang tadi AC-nya tuh yang kompresor sama fan atau kipas kondensornya jalan terus, jadi nggak mau dimatiin juga nggak mau mati gitu. Nah gitu harusnya main, tadi kan tidak main begitu ya, tuh kan putus. Nah kalau
dikasih koil tegangannya itu dia narik ke bawah, nyambungin gitu. Oke, alhamdulillah ini udah beres. Lalu kita coba nih pakai tegangan nih, pakai koilnya. Itu kan belum nyambung ya di apometer yang Hioki ini, yang analog. Nah, sekarang kita kasih strum koilnya. Tuh, alhamdulillah nyambung ya sahabat ya. Nah, harusnya begini. Nah, oke, ini udah mantap, udah bisa dipakai lagi. Cuman sayang nggak ada tutupnya. Oke, tinggal yang satunya nih. Nah, ini yang satu baut-bautnya juga masih bersih ini sebetulnya. Cuman kenapa nggak ada koilnya, putus mungkin ini. Tuh, sama sekali nggak ada reaksi ke ampere digitalnya juga. Nah, kita bongkar aja. Mungkin ini dibongkarnya bagian koilnya aja ya. Ya sama di bawah ada 2 baut ya, ada 2 skrup. Oke. Tuh kerennya juga masih bersih nih. Nah, ini masalahnya di sini nih. Kenapa koil nggak ada hambatan sama sekali tuh? Udah kita copotin dulu nih isolatornya, isolasinya. Kita lihat-lihat dulu. Insya Allah bisa ketemu yang putusnya di mana. Aduh, maaf sahabat, kameranya kurang ke bawah ya. Udah kebiasaan. Tuh, iya putus kayaknya ini. Juga mohon maaf dari atas segala kekurangannya ya sahabat. Baik itu cara kerja. Nah di sini ada hambatan. Sedangkan di sini kok nggak ada. Nah, ini perlu ditelusuri dulu ini. Tuh kan di kawatnya langsung di kawat emailnya ada tuh. Kesini ada satu, yang satunya. Nah, yang kesini satu berarti antara yang sebelah kiri itu enggak. Ternyata mungkin putus tuh dekat solderannya sahabat. Nah, ini kawatnya tuh. Tuh kawatnya waktu di pabriknya atau di mana nggak tahu lah. Nah, ini kawatnya. Coba ukur. Wih, mantap. Alhamdulillah, insya Allah bisa kepake lagi nih kontaktornya. Nah, cuman masalahnya sekarang otomatis pendek kan, jadi kurang, harus disambung nih. Kita sambung aja. Dikerik dulu biar kita nggak kesulitan nanti nyoldernya. Nah, kita ngeluarin kabel ini, kabel tunggal ya, kabel NYA ya, serabut NYA. Sama kita kerik dulu biar nanti nyoldernya nggak kesulitan, nempel langsung. Mana tadi? Oh iya, ini kita sambung karena nggak nyampe ke tempat ini, ke tempat terminal untuk disoldernya ya. Oke. Maaf ya sahabat, berantakan ya. Biasa kalau di tempat bengkel itu kayak begini lah. Oke, kita solder dulu biar nyampe ke sana, ke terminalnya.
ke kaki terminal biar nyoldernya enak gitu. Ini nggak nyampe karena putus mungkin. Ya masukin lagi ke jalurnya. Ini kebetulan ada jalur untuk kawat emailnya tuh di plastiknya tuh. Ini agak tebal karena bekas solderan, mungkin nggak kurang masuk. Nah, tinggal tekan aja. Mana pinset ya. Nah ini maksudnya tadi kan nggak nyampe ke sini nih. Ya kita dibelitin satu belit lah, satu lapis gitu. Oke. Lalu kita solder. Karena nggak punya untuk capit itu susah. Oke. Nah tinggal potong nih sisa kawatnya nih. Oke, kita ukur coba. Alhamdulillah, yakin insya Allah jalan mak itu koilnya. Alhamdulillah, tuh kan sepele sahabat. Kebanyakan orang mungkin dibuang atau gimana. Kita nggak bongkar aja dulu, dilihat kalau ini walaupun putus ya bisa digulung lagi. Ini gampang banget nih gulungannya juga. Tinggal ukur kawat emailnya nomor berapa gitu. Oke, kita pasang kembali nih. Jangan lupa pernya yang 2 itu untuk membaliin itu platina dari atas itu. Jadi kembali lagi ke atas. Kalau dipasang setrum kan koilnya dia narik ke bawah. Oke. Nah ini untuk kontaktor ini tuh untuk menjalankan kompresor sama kipas ini outdoor atau kipas kondensor ya. Ayo kita ukur, coba kasih tegangan. Bismillah. Alhamdulillah. Tuh sahabat, Alhamdulillah bisa jalan lagi nih, bisa kepake lagi tuh. Oke, mantap. Lalu kita pasang tutupnya lagi. Kebetulan ini masih ada tutupnya. Lagian warnanya masih bersih gitu, nggak kayak yang tadi. Nggak kayak yang satunya itu udah kotor banget. Oke, setelah ditutup juga tetap. Tuh di digital meternya juga ada arusnya, ampernya tuh kan. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Coba cek lagi yang ini, yang nggak ada tutupnya nih. Oke, mantap. Oke, mungkin sahabat dari Aibdam Teknik sekian dulu itu cara perbaikan kontaktor. Kita bongkar dulu, akhirnya ketahuan kerusakannya. Juga yang sudah subscribe kami ucapkan banyak terima kasih, yang sudah support ya. Dan yang belum subscribe, jika bermanfaat konten atau video tutorial cara apapun itu dari Aibdam Teknik, mohon bantuannya dengan like, komen, dan subscribe-nya ya. Aduh maaf sahabat, belepotan nih ngomongnya, habis barusan dari perjalanan jauh nih, baru datang. Nah ini alhamdulillah punya 2, alhamdulillah kontaktor bisa kepake lagi. Oke, mungkin sahabat sekian dulu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.